Kuota Pertalite dan Solar kritis. Korporat Sekretari Pertamina Patraniaga, Irto Ginting, menjelaskan kuota Pertalite dan Solar subsidi bisa saja habis pada pertengahan Oktober 2022. Hal itu akan terjadi apabila pembatasan konsumsi subsidi tidak segera dilakukan. Pertamina mencatat, hingga bulan Agustus, penyaluran Pertalite sudah mencapai 19,5 juta kiloliter dari kuota 23,05 juta kiloliter. Hal itu berarti kuota Pertalite tersisa 3,55 juta kiloliter saja. Sedangkan dari alokasi 14,9 juta kiloliter solar hanya tersisa 4 juta kiloliter. Hingga 2 September, Presiden Joko Widodo kembali menegaskan rencana mengenai kenaikan harga BBM subsidi masih dikalkulasi. Jokowi menyebut jajaran menteri akan melaporkan hasil hitung-hitungan harga BBM. Presiden Joko Widodo menegaskan akan mendorong mitra baru untuk mengoperasikan Blok Masela. Hal ini dilakukan pasca hengkangnya sel dari blok jumbo tersebut. Presiden menegaskan akan terus mendorong proyek ini sebab Presiden menginginkan agar ada rekanan baru yang menggarap blok dengan total investasi 287 triliun rupiah. Proyek ladang gas di Kepulauan Tanimbar, Maluku semula dipegang oleh Inpex Corporation dari Jepang dengan mengapit 65% hak partisipasi. Dan Shell memiliki 35% sisanya. Namun, Shell membeli Hengkang 2 tahun lalu dan hingga kini belum ada penggantinya. SKK Migas telah mengungkap fakta bahwa Jokowi mendorong agar PT Pertamina Persero untuk bisa masuk ke dalam Blok Masela. Dwi berharap Pertamina dapat ikut serta mengelola Blok Masela dengan masuknya perusahaan migas plat merah tersebut. Tentu, hal ini akan semakin membuat para investor asing lebih merasa aman dalam menanamkan investasinya. Menteri Keuangan Sri Mulyani memperpanjang gratis tarif pungutan ekspor produk sawit dan turunannya sampai 31 Oktober 2022. Sebelumnya, Kementerian Keuangan menggratiskan tarif pungutan ekspor sawit hingga 31 Agustus 2022. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menyebutkan perpanjangan dilakukan untuk meningkatkan ekspor dan dapat meningkatkan harga jual tandan buah segar dari petani. Tercatat pada Juli 2022, volume ekspor CPO dan turunannya berada di angka 3.323.809 ton atau naik sekitar 15% dari bulan Juni. Pemerintah berharap kebijakan terkait ekspor CPO dan turunannya ini bisa mengurangi beban bagi eksportir dan mempercepat ekspor. Korea Selatan mencatat deflasi 0,1% secara bulanan pada Agustus 2022. Deflasi itu pun berbalik dari inflasi 0,5% mantuman pada Juli 2022. Sementara itu, data statistik Korea mengungkapkan inflasi Korea Selatan pada Agustus 2022 tercatat 5,7% secara tahunan dan berada di bawah ekspektasi pasar 6,1%. Melemahnya inflasi tahunan di Korea dipicu oleh jatuhnya harga minyak mentah global sebesar 10,0% pada Agustus dari Juli lalu. Deputi Gubernur Bank Sentral Korea Selatan, Lee Hwang-sok, mengatakan bahwa penurunan inflasi sejalan dengan target yang berada di level 5 hingga 6%. Sementara itu, Gubernur Bank of Korea Ri Chang-yong mengatakan pihaknya tidak akan menaikkan suku bunga di atas 25 basis poin. Sekitar 155.000 pekerja di Inggris mogok. Mereka menuntut kenaikan gaji karena level inflasi melonjak ke level tertinggi dalam beberapa dekade. Beberapa sektor yang melakukan aksi, yakni pekerja kereta api, jurnalis, pengacara, dan pekerja pos. 2 serikat pekerja kereta api bahkan telah mengumumkan akan melakukan aksi mogok lanjutan hingga akhir bulan ini. Guru dokter dan perawat juga akan turut memberikan suara untuk aksi mogok dalam beberapa minggu mendatang. Ini merupakan aksi terbesar yang pernah dialami Inggris sejak akhir 1970-an. Harga yang melonjak dan gaji yang stagnan selama bertahun-tahun menjadi latar belakang aksi ini. Inflasi harga konsumen bahkan mencapai level tertinggi dalam 40 tahun, yakni 10,1% pada Juli lalu. Citigroup memprediksi inflasi yang dialami Inggris dapat menembus 18% pada tahun depan. Goldman Sachs bahkan memprediksi jika inflasi negeri Ratu Elizabeth itu bisa menembus 22% apabila harga gas tidak segera turun.